سيدنا يا رسول الله نسألك الشفاعة يوم الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى أرواح شيخ جلالدين السيوطي وجلال الدين المحلي صد جميع أجسادنا وأرواحنا وأنفسنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أحسن الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس surah An-Nas Makiyatun, surahnya surah Makiyah. Ini dalam susunan juz amma atau mushaf Utsmani, An-Nas menjadi surah terakhir dalam tata cara penulisan mushaf Al-Quran. Tapi versinya versi mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Termasuk ke dalam kategori surah Makiyah yang di minggu lalu kita sudah sama-sama ketahui bahwa surah Makiyah itu terdiri dari ciri-ciri yang mempunyai ayat lebih pendek daripada surah Madaniyah. Buktinya surah An-Nas pendek ya, Qul a'udzu birabbin nas pendek, Malikin nas pendek. Kemudian berisi tentang pokok-pokok keimanan dan akhlak. Biasanya surah-surah Makiyah hanya berisi tentang keimanan dan tata cara kehidupan manusia dalam ruang lingkup sosial. Belum mengena terhadap taklif atau tuntutan hukum syar'i yang terlalu banyak. Kalau kita sering membaca ayat-ayat tentang puasa, ayat-ayat tentang haji, ayat-ayat tentang zakat, ayat-ayat tentang peribadahan-peribadahan lainnya, itu munculnya di surah-surah Madaniyah. Perintah puasa di surah Madaniyah. Perintah puasa di surah Madaniyah. Perintah haji di surah Madaniyah. Tapi kalau perintah terkait keesaan kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, tidak mempersekutukan Allah, itu biasanya ada pada surah-surah Makiyah. Cerita tentang neraka, cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, itu biasanya ada pada surah-surah Makiyah. Apalagi ciri-cirinya? Salah satunya surah Makiyah itu di depannya yang ada bacaan kalla. Kalla itu surah Makiyah, surah Mekah. Apalagi ciri-cirinya? Ya ayyuhan nas. Kalau bunyinya masih ya ayyuhan nas, itu biasanya kategorinya kategori Makiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu kategorinya kategori Madaniyah. Kalau ayat-ayat terakhirnya bunyinya huruf-huruf yang bervariatif, bukan hanya nun, bukan hanya mim, itu pun surat Makiyah. Nah, buktinya ya di surat An-Nas. Bunyi ayat akhirnya adalah sin. Nas, malikin nas, ilahin nas, waswasil khannas, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nasin, semuanya. Itu Makiyah. Kenapa surah-surah Makiyah lebih
bervariasi huruf-huruf akhir ayatnya, tidak seperti huruf-huruf pada surah Madinah, surah-surah Madaniyah. Karena orang-orang Mekah itu punya kehebatan yang namanya mampu membuat sajak-sajak puitis yang melebihi dari orang-orang di luar Mekah. Orang Mekah itu pada waktu itu punya punya apa namanya? Punya keunggulan ahli-ahli sastra. Bahkan apapun bisa dijadikan puisi. Bukan hanya ketemu manusia, tapi ketemu sesuatu yang tidak bisa dijadikan puisi aja, itu jadi puisi bagi orang. Semut lewat, jadi puisi. Nyamuk lewat, jadi pantun. Kalau kata kita mah, yang suka puisi, yang suka berpantun itu orang-orang Melayu ya, orang-orang Riau sana itu, kayak Ustadz Abdul Somad itu pandai sekali. Ketika ada pantun langsung dibalas pantun, langsung dibalas sajak, langsung dibalas kalimat-kalimat yang bernilai sajak yang tinggi. Begitupun orang Mekah pada waktu itu memang punya kehebatan bisa merangkai kata seindah mungkin. Makanya untuk bisa mengkanter orang-orang Mekah yang jago puitis, Al-Quran yang diturunkan pada periode Mekah secara sajaknya di atas sajak ayat Madinah. Kalau ayat-ayat Mekah sajaknya itu lebih lebih tinggi. Surah An-Nas, kenapa bunyinya surah An-Nas bukan Qul A'udzu? Baca Qul A'udzu. Maksudnya biasanya kita menyebutkan Qul A'udzu itu untuk tujuan surah An-Nas atau untuk tujuan surah Al-Falaq. Baca Falak bin Nas. Tuh, itu berarti kita diperintahkan untuk baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kenapa namanya An-Nas? Alasan paling besarnya adalah karena dalam surah An-Nas itu sering sekali disebutkan kata An-Nas. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas sudah 3 kali. Sama terakhir minal jin natiwan nas. Kalau orang bikin lagu, maka judul lagu itu diambil dari lirik yang ada. Nah, begitupun ini. Surah An-Nas, kenapa namanya surah An-Nas? Karena di dalam surah An-Nas itu banyak sekali menyebutkan kata An-Nas. Ayat pertama berbunyi, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Kepada Tuhannya manusia. Kepada wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Kepada Allah itu Tuhannya manusia doang. Binatang Tuhannya bukan Allah. Kan tidak. Binatang pun Tuhannya Allah. Langit pun Tuhannya Allah. Apa namanya? Bumi pun bertuhankan Allah. Tapi kenapa hanya disebutkan katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kalau kita salah ngambil kesimpulan nanti kita akan beranggapan bahwa langit, bumi, binatang, angin, udara Tuhannya bukan Allah, bukan. Karena di An-Nas itu hanya disebutkan Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Kalau kata Imam Jalaluddin, kenapa menyebutkannya? Menyebutkan An-Nas karena tasyrifan, untuk memuliakan manusia. Bukan berarti yang disebutkannya hanya manusia, tapi yang lainnya. Tapi yang lainnya. Tapi yang lainnya. Kalau kemudian nanti di ayat berikutnya, godaan itu ditujukan hanya manusia, buat apa? Tuhan menyebutkan Rabbil Alamin di surah An-Nas. Buat apa Tuhan menyebutkan Rabbil Hayawan? Gak perlu. Karena objek pembicaraannya adalah manusia pada ayat ini, maka hanya disebutkan Rabbin Nas.
Yang diperintahkan pada ayat ini untuk berlindung kepada Tuhannya manusia adalah Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Tapi sekalipun mukhatabnya atau eh, objek pembicaraannya itu adalah Nabi Muhammad, yang mendapatkan perintah itu adalah Nabi Muhammad, tapi bukan berarti kita tidak ikut dalam perintah ini. Karena sebagian besar perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga perintah diturunkan untuk manusia yang lain, kecuali perintah-perintah yang maksus kepada Nabi Muhammad. Ya, yang manusia lain nggak bisa. Cukup Nabi Muhammad doang. Kita mah jangan. Apa contohnya? Yang hanya Nabi Muhammad doang yang boleh, kita mah nggak boleh. Bininya lebih dari 4. Ya. Kalau mau bini lebih dari 4 nggak bisa. Karena itu mah mahsusun. Itu mah khusus bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak perlu, nggak boleh. Ya. Sama orang-orang di luar juga emang sama-sama kita standarnya beda-beda. Ada yang khusus presiden, rakyat biasa nggak bisa. Kita boleh pakai pas pampres dengan mobil rentetan pres, dengan mobil rentetan pres, dengan mobil rentetan mobil 20 biji. Terus ada pengawalnya pakai laras panjang, laras pendek. Nggak perlu, kita ngapain? Ngapain? Paudin di pulang ke rumahnya dikawal, nggak perlu. Itu maksusun bagi presiden. Begitupun seperti Nabi Muhammad. Ada yang khusus, hanya Nabi Muhammad yang boleh untuk menerima kekhususan-kekhususan dari Allah. Lanjut, ini kita akan pretelin satu-satu. Yang pertama adalah kata Rob. Nanti kedua ketemu kata Malik. Dan berikutnya ketemu kata Ilah. Di pertama Allah menyebutkan kata Rabbin Nas. Robnya manusia. Rob itu seperti saya utarakan di minggu lalu pada surah Al-Fatihah, bahwa Rob itu berarti penyayang dan pelindung. Makanya Tuhan dikatakan dengan sebutan Rob. Seperti doa kita kepada Allah untuk Rabbayani Soghiro. Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Artinya Tuhan itu, Rob itu pelindung dan penyayang. Oleh karenanya, kalau Tuhan berarti pelindung dan penyayang, yang namanya penyayang dan pelindung itu akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang namanya penyayang dan pelindung itu akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang makan es krim atau makan permen. Apakah itu orang tua tidak sayang? Belum tentu. Justru bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Begitupun. Kenapa Mang Udin belum dikasih mobil, belum ya Mang Udin, bukan berarti enggak, nanti bisa jadi iya. Belum dikasih mobil Alphard, bukan bukan berarti Tuhan Allah tidak sayang kepada Bang Udin, tapi kan itu bisa jadi bentuk sayangnya Allah. Mau lewat mana dia mobilnya? Masuk ke dalam bisa jaruk-jaruk nabrak rumah orang. Ya, itu kan. Jadi jangan pernah menganggap kasih sayang Allah itu standarnya dengan standar otak kita. Nggak akan beres. Nanti kita akan berkesimpulan bahwa Tuhan tidak sayang. Kalau standarnya standar otak kita. Kalau tidak salah saya pernah cerita, entah di sini entah di mana, karena kadang-kadang saya bingung di sini udah pernah cerita atau belum ya. Ada anak kecil yang eh, eh, bermain perahu kertas di pinggir danau, kemudian perahunya lemparin perahunya. Plek, plek. Itu kata anak kecil gimana ngomongnya?
Gue punya bapak tolol. Masa gue minta tolong perahu diselamatin malah dilemparin pakai batu. Itu pertanda bahwa anak kecil itu tidak paham tujuan dari bapaknya itu ngelemparin perahu itu dengan batu. Apa tujuannya? Coba kalau kita yang udah dewasa apa tujuannya? Kalau batu itu dilemparin untuk ke tengah danau itu supaya mengenai perahu. Tujuannya apa kalau kita? Supaya dia ke pinggir dengan adanya gelombang air itu, ayo ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Ntar jadinya bisa keambil lagi perahu. Tapi kan anak kecil nggak nyampe. Nah itulah kita nih manusia. Saat ada keputusan Allah yang tidak kita ketahui maksudnya, kita nyalain Allah. Berarti sama aja kita kayak anak kecil yang apa-apa diukur oleh otak anak kecil, bukan oleh otak orang dewasa. Jadi saat Allah memberikan kita yang menurut kita itu menyakitkan, itu bisa jadi Allah tuh memang sedang nolongin kita. Karena kata Rob, yaitu penyayang. Kalau menyayangi seseorang itu biasanya harus diobatin. Dan diobatin itu biasanya tidak enak. Kadang pahit, kadang disuntik pantatnya. Zaman dulu injeksi pantatnya. Sekarang udah jarang orang sakit kepala yang disuntik pantat. Udah jarang ya Pak. Kalau dulu mah sakit gigi, sakit kepala, apalagi masuk angin yang disuntik pantat. Ya. Cuma sekarang udah jarang. Artinya dari awal rapat Rabbun Nas, Rabbin Nas, kita harus pahami bahwa cara Allah menyayangi manusia itu biarkan dengan caranya yang maha dahsyat. Jangan kita paksakan Allah menyayangi kita dengan versi manusia. Karena nantinya kita akan selalu bersuudzon kepada Allah. Pokoknya apapun kita anggap aja positif. Sakit, ya sakit lagi. Ya, cuma sakit lagi. Bersyukur. Karena ada orang yang tanpa sakit lagi tahu-tahu mati. Kalau sakit kan kamu didiagnosa oleh dokter, Pak, ini ternyata Bapak ada gangguan naudzubillah min dzalik dalam jantungnya. Maka Bapak harus jangan makan ini, tidak boleh terlalu capai, tidak boleh terlalu ini, tidak boleh terlalu itu. Ada aware-nya, kita bisa hati-hati. Kalau tiba-tiba masuk rumah sakit jantungnya udah harus eh, 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 dicangkok, disambung pakai keni, kemudian pakai selang, pakai kan makin berbahaya. Biarkan Allah menyayangi kita dengan cara Allah, jangan dengan cara manusia. Rabbin Nas, manusia disebutkan dengan kata An-Nas, salah satu makna An-Nas adalah sosial. Makanya manusia menurut filosofi Yunani disebut dengan sebutan apa? Human apa? Apa sih? Oh, apa? Bahasa kerennya tuh bahasa Yunaninya tuh politikon apa gitu, saya lupa namanya. Apa Pak Eka masih ingat namanya? Ada ya Allah, lupa. Jadi karena manusia tidak bisa untuk menjadi dirinya sendiri tanpa adanya orang lain, hidup sendiri tanpa adanya orang lain, makanya manusia disebutkan nas yang berarti sosial. Gak mungkin manusia bisa hidup sendiri, gak mungkin. Pasti harus berdampingan dengan orang lain. Kalau sendiri doang gak bisa hidup, mati pasti. Ada Pak orang hidup di hutan sekeluarga doang, sekeluarga, nggak sendiri. Ya, sendiri nggak bisa. Manusia harus tetap hidup dengan makhluk lain. Harus bergantungan dengan air, bergantungan dengan tumbuhan, bergantungan dengan hewan, ketergantungan dengan udara. Nggak mungkin bisa berdiam sendiri. Makanya sebutannya nas. Arti an-nas yang kedua adalah nisyan, yaitu lupa. Karena manusia dianugerahi lupa oleh Allah, maka manusia disebutkan dengan nas. Kalau ada manusia tidak pernah lupa, berarti bukan manusia. Ya Allah, lupa lagi. Berarti manusia.
Karena memang manusia didesainnya untuk lupa. Tapi ada orang yang lupanya 0,01%, ada yang lupanya 99%. Ya udah masa tua, masa senja, pikun itu lupanya udah 99%. Ke masjid, bawa motor, pulang jalan kaki, motornya ditinggal di masjid, 80% berarti pikunnya itu. Ya, kalau ada yang begitu, 80 udah kebanyakan pikiran itu namanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya adalah Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Nah, dalam riwayat membaca lafaz malikin nas ada dua. Ada yang dibaca malikin nas, ada yang dibaca malikin nas. Kita hafaz riwayat Asim, Asim riwayat hafaz itu membaca malikin nas dengan sebutan pendek. Malikin nas, bukan malikin nas. Ya, kalau kita dibacanya pendek. Tapi kalau riwayat lain, itu kata maknya dikatakan dengan sebutan mad panjang. Malikin nas. Yang merajai manusia atau yang memiliki manusia. Kalau mau diartikan yang merajai manusia, boleh. Karena tidak ada raja nantinya selain Allah. Malikal mulki. Allah itu adalah rajanya raja. Tidak ada raja selain Allah. Raja yang lain adalah raja nisbi. Rajanya hanya raja eh, apa semu, bukan raja hakiki. Raja manusia akan berhenti saat ia meninggal dunia. Presiden akan berhenti saat dia meninggal dunia, saat dia selesai masa jabatannya. Kepala desa, kepala RT, ketua DKM, ketua RW, berhenti kalau masa jabatannya selesai. Tidak berhenti gara-gara masa jabatan, bisa berhenti gara-gara kematian. Tapi Tuhan enggak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzil jalali wal ikram. Jadi tidak akan pernah berhenti kekuasaannya sampai kapanpun. Berbeda dengan manusia. Ilahin nas, baru sebutannya adalah Tuhannya manusia. Yang disembah oleh manusia. Kenapa sih gak harus menyebutin Allah aja? Wahai Muhammad, a'udzubillah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa harus dipretelin Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas? Kenapa enggak langsung aja Qul a'udzubillah? Harus kita teliti bahwa saat Al-Quran diturunkan terutama periode Mekah, segi antropologis wilayah Mekah itu terbagi menjadi beberapa aliran kepercayaan. Tidak semuanya mengenal Allah. Walaupun memang orang Arab waktu itu sudah punya agama Nasrani. Buktinya orang-orang Habasyah ada yang juga berdiam di Mekah dan Madinah. Orang Yahudi di Madinah banyak. Tapi orang Mekah itu masih banyak juga yang tidak mengenal kata Allah. Walaupun pada awalnya orang Mekah itu punya agama Hanafiyah, agama Hanifah. Yaitu agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya, iya dong. Karena Nabi Ismail itu kan dititipkannya di Mekah oleh Nabi Ibrahim. Ismail bin Hajar, satu lagi Ishak binti Sarah. Anaknya Sarah, Ishak, Ismail anaknya Hajar. Karena tidak mau terjadi kecemburuan Sarah karena Ibrahim terlalu dekat dengan Ismail, makanya Ismail dan Hajar kata Sarah, "Bang, daripada ntar saya cemburu aja ngelihat abang nih sama anak abang nih namanya Ismail, Bang. Ntar saya berdosa kepada Allah, udah mau pergi aja sono Ismail sama Hajar." Ya udah Neng, tuh kata bini tua ke bini muda.
Ya udah kita bawa pergi aja. Ismail dititipkan di Mekah. Padang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, belum ada rumah, belum ada Alfamart, belum ada Indomart, sepi masih padang. Nangis, meronta-ronta karena kehabisan air tete emaknya. Hajar pun tidak mampu untuk menyusui lagi, karena mau gimana mau menyusui jika minum saja tidak ada. Meronta-ronta, menginjak, menendang-nendang kaki ke bumi, baru keluar air Zam-Zam. Karena airnya acak-acakan, mana-mana muncrat kemana-mana. Maka kata Hajar ngomong ke airnya, Zam-Zamu, Zam-Zamu. Aduh, airnya jangan acak-acak, kenapa? Kumpul, 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 kumpul. Wah, kumpul airnya. Namanya air Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya kumpul air, jangan acak-acakan. Jadilah sumur Zam-Zam yang sampai sekarang airnya tidak pernah habis. Dikasih minum Ismail, Hajar juga minum, kemudian baru bisa netek lagi Ismailnya sampai gede-gede-gede. Karena ada sumber air, maka setiap ada kabilah lewat ke situ, kabilah tuh lewat ke Mekah, ada sumber air di sini mah. Ayo kita berkemah di sini, bikin kemah. Besoknya ada yang rombongan datang lagi, bikin kemah lagi. Besoknya datang lagi rombongan, oh ada air di sini, bikin kemah. Jadi udah ada kemah, 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 kemah. Karena sumber airnya ada, ada, ada aliran mata air. Rumah perumahan juga. Yang ditanya dulu apa? Kalau kita mau beli rumah, airnya bagus enggak? Kalau belum ada, air. Airnya di sini mah kuning, gitu ya. Udah tuh harga rumahnya turun. Tapi kalau airnya bagus, walaupun nggak ada air, ada airnya pasti cepat ke laku. Karena ada air sekitaran tempat berdiamnya Ismail dan Hajar, maka orang banyak bikin kemah. Dan ternyata bukan hanya bikin kemah, tapi bikin rumah. Rame-rame rame, ada Alfamart, rame-rame lagi, ada Indomart, rame-rame lagi, tukang seblak, tukang cilok, waduh rame semuanya. Ibrahim datang lagi, balik lagi nengokin anaknya yang dititipin bertahun-tahun. Pas nyampe, lah kesasar kayaknya di gua nih. Perasaan dulu agak begini. Ini ada Alfamart, ada Indomart, udah ada tukang seblak, udah rame semua. Nanya ke orang situ, Bang, abang kenal nggak namanya Mail, Bang Mail? Mail? Iya, saya dulu nitipin anak di sini, emaknya namanya Hajar. Oh, Ismail, you know di sono no, di blok no rumahnya di sono. Nah, disamperin lah sama Ibrahim. Tuh di situ asal muasal kenapa Mekah kemudian jadi rame, karena adanya mau Zam-Zam. Kalau nggak ada mau Zam-Zam rada lama. Baru kemudian membangun kembali yang namanya bangunan Ka'bah. Wah, makin rame. Nah, dari situlah ada agama namanya Hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Semuanya mengesahkan kepada Allah. Awalnya orang Mekah itu mengesahkan Allah semuanya. Kapan kemudian mereka mulai terkikis mengesahkan Allahnya? Karena mereka tahu bahwa Baitullah itu, Ka'bah itu adalah bangunan mulia. Kemudian mereka pulang ke rumah bawa batu dari Mekah. Karena saking cintanya mereka ke tanah Mekah dan ke Ka'bah, bawa batu. Nah, batunya itu kemudian diagung-agungkan. Lambat tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi mereka nggak lagi nyembah Allah. Jadi nyembahnya apa? Batu. Batunya ditumpuk-tumpuk di depan Ka'bah. Ini mah batu gua. Batu gua, batu anak-anak gua, batu keturunan gua nih. Ini nih batunya nih. Pokoknya sebelah ini Ka'bah nih di sini nih. Satu suku. Suku yang lain. Ini batu orang Grand Village pokoknya. Batunya ini nih, sekitar Ka'bah ini nih. Jadi kalau kita mau ke Ka'bah, kita harus hormat dulu ke batu kita orang Grand Village. Jadi mengelilingi Ka'bahnya sambil mengelilingi batu-batu mereka. Itu awal muasal
kenapa orang-orang Mekah jadi berpindah kepercayaan dari kepercayaan ketauhidan menjadi kemusyrikan, menyembah berhala. Awalnya menyembah Allah orang anak buahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kok umatnya mereka. Awalnya begitu, terkikis, jadi menyembah berhala. Nabi Muhammad datang lagi memperkenalkan Allah lagi. Bahwa lu tuh Tuhannya Allah dari zaman dulunya, bukan batu itu. Makanya kemudian sebutannya sebutan ilahin nas, Tuhannya manusia. Tidak menyebutkan kata Allah, belum menyebutkan kata Allah karena banyak orang-orang Mekah yang belum mengenal, sudah lupa bahwa mereka bertuhankan Allah. Tapi bukan berarti nggak kenal semua, ada sebagian di antara mereka yang sudah kenal kepada Allah. Makanya ketika datang kemudian menceritakan Ibrahim, menceritakan Ismail, menceritakan Isa, menceritakan nabi-nabi sebelumnya. Oh iya ini sama nih, sama sama kitab gua zaman dulu, sama sama Injil, sama sama Taurat, sama sama Sufi Ibrahimah, sama sama yang dulu diajarkan oleh kongkong gua Ismail. Nah itu jadi Ismail ada di Mekah, Ishak adanya di Israel, di sana di Palestina. Jadi antara kalau kita garis keturunan nih, antara Muslim dan Yahudi itu sebenarnya mah dari satu bapak, yaitu Ibrahim. Muhammad dari bini muda, siapa? Hajar. Yahudi dari bini tua, yaitu Sarah. Gontok-gontokan sekarang yang orang orang Israel, orang Yahudi dengan orang Muslim. Karena memang orang Yahudi itu tabiatnya seperti itu. Dari zaman dulunya. Nyerengkal. Apa nyerengkal bahasa kita tuh? Ngalen. Disuruhnya ngalen. Terus kalau kita kajian tafsir ini berlanjut, nanti kita akan cerita, kita akan tahu cerita bagaimana orang-orang Bani Israel itu disuruh sesuatu oleh Allah, kebanyakan nanya. Udah kalau mau dihukum, hukumannya nyembelih sapi. Nanya lagi, Allah, Musa coba nanya ke Tuhan lu, sapinya lelaki atau perempuan? Nanya kalau ya Allah nih kata Bani Israel sapinya lelaki atau perempuan? Perempuan. Nanya lagi, ini perempuannya sapi yang suka ngebajak sawah, apa sapi yang nggak pernah ngebajak sawah? Yang nggak pernah ngebajak sawah. Tanya lagi Musa, sapinya yang warna apa? Tuh, ya itu nyerengkalnya apa Bani Israel. Sampai akhirnya mereka nggak bisa melakukan itu. Cuma nanya doang. Nah, belajar dari kisah Bani Israel, ketika kita diperintahkan oleh guru-guru kita terkait peribadahan, maka jangan nanya. Ustaz, coba saya pengen, penghasilan saya pengen tambah nih, saya kasih zikir coba. Ya udah, baca surah Al-Waqiah ya. Berapa kali, Ustaz? Wah, udah kacau. Kalau nanya tuh. Udah kalau misalnya kata guru kita, kata kiai kita, baca Al-Waqiahnya, baca Al-Waqiah ya kamu kalau pengen penghasilannya bertambah. Siap. Kalau baca sekali doang, beres nggak? Beres sudah. Orang gurunya nggak ngomong apa. Coba kalau nanya, berapa kali Ustadz bacanya? Pokoknya setiap habis sholat. Iya habis sholatnya berapa kali? Iya. Iya. Udah 3 kali aja. Ini langsung apa boleh bisa-bisa? Habis sodokolo minum dulu. Nggak boleh. Ntar ujungnya nggak dilakuin tuh. Ya, nggak dikerjain gitu. Jadi udah jangan kayak Bani Israel. Kalau dapat perintah jangan banyak tanya, sami'na wa ta'na. Siap, udah komando kayak kayak pasukan TNI udah komando. Langsung dilakukan aja. Nah, ini apa? Ilahin nas. Nabi Muhammad suruh berlindung dari siapa? Maka min syarril waswasil khannas. Berlindung dari godaan al-waswas al-khannas. Godaan bisikan. Godaan bisikan. Al-waswas itu bisikan.
cenderung kepada bisikan-bisikan negatif. Al-Khannas itu yang tersembunyi, bisikan yang tersembunyi, bisikan yang tidak terlihat. Biasanya kalau bisikan yang tidak terlihat itu jelek apa bagus? Ya, orang kalau ngajakin orang untuk melakukan kejelekan itu bisa terang-terangan apa bisik-bisik. Eh, ayo apa? Oh kita nonton dangdut, artisnya begini. Ngajaknya nggak kenceng-kenceng, ngajaknya nggak dengan suara, nggak dengan suara lantang, pasti pelan-pelan. Eh, ayo, kalau zaman sekolah kan kalau ngajakin bolos kencang apa pelan? Pelan-pelan ya. Nah, ayo kita bolos nonton nonton Persita, nonton bola, pasti pelan-pelan. Ya, makanya al-waswasil khannas. Karena sejatinya orang-orang yang berbuat kebaikan itu, orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu pada dasarnya mereka akan menyembunyikan kemaksiatan dengan cara sembunyi-sembunyi. Jarang orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terang. Mohon maaf ketika ada razia di spot, itu semuanya pada tutup muka nggak? Tutup muka semuanya. Kenapa? Karena memang kemaksiatan itu pada dasarnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada diskotik terang benderang, nggak ada gelap-gelapan diskotik. Yang terang benderang apa pengajian. Diskotik mah gelap-gelapan, kenapa? Supaya mukanya nggak begitu kelihatan. Mohon maaf orang-orang yang jajan kepada wanita-wanita saudara kita yang tuna susila, eh, mereka juga cenderungnya dengan cara diam-diam, nggak mungkin terang-terangan. Ada wanita tunasusila nongol tengah hari bolong di pinggir jalan, nggak, gelap-gelapan mereka pinggir jalan, mas, mas, ini mas, gelap-gelapan, nggak ada terang-terang. Ada pada dasarnya seperti itu. Ya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Jadi kalau kalau di antara kita yang lagi dosa, jangan bangga. Lagi sama wanita tunasusila foto, kirim media sosial. Gua lagi sama perempuan wanita tunasusila. Jangan. Iya jangan. Jangan, jangan. Ya. Itu tandanya kita sedang menantang Tuhan. Kalau melakukan dosa secara terang. Kita tuh pendosa semuanya. Cuman kita lagi ditutupin doang. Kita tuh lagi ditutupin sama Allah. Makanya jangan kita buka aib kita. Biarkan aja. Ya, bukan munafik, bukan. Bukan. Tapi itu tuh sedang meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Kalau kita melakukan kemaksiatan secara terang-terangan berarti kita berbangga diri dengan kemaksiatan. Ya, makanya jangan kalau melakukan sebuah kemaksiatan itu bukan bukan dengan perempuan doang maksudnya. Ya puasa, nggak puasa tengah hari bolong, rokok di pinggir jalan, basbus. Makan sambil jalan makan. Itu namanya melakukan kesalahan secara terang-terangan. Kalau mau makan tengah hari bolong, aduh ke dalam warteg aja sih yang ada hordengnya. Kakinya doang kelihatan, pulang-pulang sampai ke rumah mulutnya kering, oh pura-pura lemes, pokoknya lagi pokoknya begitu aja. Udah, nggak apa-apa. Masih diampuni oleh orang yang begitu masih diampuni. Tapi di pinggir rumah, orang pada lalu rokok pas baru ngopi seruput disuarain seruput. Itu namanya nantang Tuhan. Dibebesin luntar. Habis belangsak sebelangsak-belangsaknya. Jangan. Ya. Makanya kita akan menghormati mereka yang tidak berpuasa kalau mereka juga melakukan itunya di dalam rumah. Nah, lanjutkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada hati manusia.
pada dada, sudur itu dada. Nanti saya jelaskan lebih dalamnya mungkin di beberapa pertemuan lagi. Tingkatannya itu sudur, paling luar, di dalamnya sudur ada kulub, di dalam kulub ada fuad, yang paling dalam lub namanya. Kalau kita sebut dengan sebutan dari hati nurani yang terdalam, itu lub, di atasnya fuad, di atasnya kulub, atasnya lagi sodar. Ingat, yang membisikkan tentang kejelekan itu hanya sampai sudur. Mereka nggak bisa sampai lub, nggak bisa. Hanya sudur saja. Jadi bisikan-bisikan itu cuma di dada. Tapi kalau bisikan itu nggak kita bersihin yang di dada, maka cahaya hikmah nggak akan masuk ke kolb, nggak akan masuk fuad, apalagi masuk ke lub. Makanya dadanya jangan terlalu kotor, harus sering-sering dibersihin. Walaupun setan, walaupun al-khonnas ini hanya menggoda pada sudur, tidak akan sampai pada lub. Tapi kalau tidak kita bersihkan terus-menerus, akan terhalang nanti. Ya, nanti penjelasan tentang sudur, kolom, lub di berikut. Karena udah mau jam 6 nih, 5 menit lagi. Aus ya, bapak-bapak enak dengerin doang lah, saya aus. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nih, makanya saya sering bicara juga. Setan itu, Pak, bukan yang tidak kelihatan, yang jadi pocong, yang jadi kuntilanak, bukan. Setan itu minal jin nati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi ada manusia kayak setan, ada. Kalau ada teman kita ngajak kita jeleknya, berarti itu teman kita punya teman kayak setan itu berarti. Ya. Kapan orang bisa dikatakan setan? Apakah mereka yang bermaksiat? Belum. Apakah mereka yang berbuka puasa tengah hari bolong nggak puasa? Bukan. Yang bisa kita kategorikan sebagai setan adalah alladzi yuwaswisu, yang membisikkan, yang ngajak. Jadi kalau ada orang nonton dangdut, nyawer, biduannya misalnya roknya sepantat, nggak ngajak-ngajak, nyeluntur aja sendiri. Nyawer, tete. Belum kita sebut setan, belum. Ada orang main judi, main koprok, sendiriannya berangkat. Kemana? Sono gue mah, mau jalan-jalan ke pasar malam. Duduk sendirian, main koprok, ntar ada kupu-kupu, ntar ada burung. Truk, 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 truk. Sendirian aja nggak ngajak-ngajak, belum setan, belum itu. Ya, kayak zaman kita pada ketemu koprok, ketemu kan, ketemu koprok di Kecamatan Sepatan, ya. Kalau masih cuman sendiri aja jalannya, maka kita nggak bisa sebutkan dia dengan sebutan setan. Yang namanya setan itu yuwaswisu, membisikkan, mengajak, memfasilitasi. Kalau ada orang, teman, saudara kita ngomong begini, "Bang, kita main judi, gua nggak punya duit. Udah tenang, gua ada nih modal. Gua kasih 50.000. Kita main judi, temenin gua aja lu mah. Ntar gua makannya, gua kasih makan. Ini gua sama bini gua bagaimana izin? Gua yang izin. Udah gua mau kemana kayak gue yang gue bilang. Motor gua lagi rusak, pakai motor gua. Baru kita sebut itu teman setan baru. Karena apa? Melakukan kemaksiatan dan mengajak serta memfasilitasi. Maka kita jangan pernah takut sama setan berbentuk pocong, berbentuk kuntilanak, berbentuk genderuwo, susur ngesot. Ngapain? Mereka nggak akan menjerumuskan kita. Lagian kata siapa ada kuntilanak? Lagian kata siapa ada pocong? Ngapain pocong keluyuran? Ngapain kuntilanak terbang-terbang di pohon? Emang ada setan di bengketnya
kagak pakai kapan, dapat gamisnya dari mana, dapat dasternya tuh kuntilanak. Ya. Kemudian suster ngesot emang matinya kagak dipocongin apa? Ya. Semua juga pocong kok matinya. Kenapa mukanya buruk rupa tapi bisa loncat, mukanya aja hancur masa dia kakinya kagak hancur. Kita terlalu banyak nonton film setan. Jadi seolah-olah setan tuh yang ada di kamar mandi, kita mengambil gayung, megang pala orang. Kalau suaranya jauh berarti kuntilanaknya dekat. Kalau suaranya dekat kuntilanaknya jauh. Kebanyakan nonton ini horor. Orang bunyi pintu kreot doang. Katanya ada setan masuk. Bukan, itu tuh tekanan udara pada ilmu fisika. Kalau kita tutup pintu dapur, maka jendela di ruangan yang tertutup sekali pasti akan bergerak karena ada dorongan udara, bukan karena ada setan lewat. Ya karena kita salah mengartikan setannya. Setan itu berbentuk pocong, kutil anak dan lain. Akhirnya kita takut sama setan yang begitu, tapi kita berteman dengan setan yang sebenarnya. Ya, emang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dulu waktu kongko gitu kumpul apa emang ketemu pocong? Kagak, nggak ada ketemu pocong. Umar bin Khattab nggak ada. Di sepatan doang. Ya, ada pocong dan segala hal. Nggak ada zaman Nuh. Ya, jadi jadi pada akhirnya ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dari goda-godaan al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas ini biasanya muncul dari orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang jauh. Kenapa bisa orang-orang terdekat? Karena orang-orang terdekatlah yang akan apa namanya membuat kita punya rasa nggak enak. Enak dia mah mana saudara lagi kalau ngaji bareng samping-sampingan sama gua nolak kita kagak enak. Ntar kita kagak dipinjemin duit dan seterusnya. Ya. Makanya setan-setan itu ada kita punya saudara kayak setan, teman kayak setan, atasan kayak setan, ya gitulah. Gitu. Jadi mereka akan seperti itu dan terus-menerus melakukan seperti itu. Tinggal kitanya bisa atau tidak membentengi diri kita dari goda-godaan setan, syayatinul insi wal jin. Jadi tidak ada setan itu kayak pocong, nggak ada. Setan itu bentuknya kayak manusia. Asal ada teman ngajak kita melakukan kemaksiatan dan memfasilitasi, maka jangan sungkan-sungkan untuk kita membunyikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau masuk rumah teman kita yang ngajakin maksiat aja, mau masuk rumahnya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca An-Nas, pulang a'udzu. Lu kenapa masuk rumah gua? Baca An-Nas sama baca a'udzu. Banyak setannya rumah-rumah. Gitu ya. Surat An-Nas dulu oleh ulama digunakan biasanya sebelum sholat. Sebelum sholat. Udah komat, imamnya sebelum baca Fatihah, sebelum takbir, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya digunakan itu supaya sholatnya lebih khusyuk. Boleh enggak kita pakai itu? Sok kalau misalnya emang makmumnya udah tahu kalau kita baca Anas dulu. Tapi jangan baca Anasnya dipakai nada Muammar Z makmumnya pada marah-marah ya. Kalau misalnya enggak ya udah baca Anasnya berarti sebelum qomat supaya sholatnya lebih lebih khusyuk. Apalagi baca Anasnya sama Falak sama Al-Ikhlas sama surat apa ayat kursi ntar nggak ada yang jamaah nggak jadi kelamaan imamnya. Nah, kita lanjutkan ke surah Al-Falaq insya Allah di uh, ahad yang akan datang. Suratul Falaq. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.